Ma'asyiral muslimin, jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah, para yai, punyai, para ustadz, ustadzah, alumni Pondok Pesantren Al-Mundad, kita sampai kepada risalah yang ke-6 dari Risalah Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah Askandari. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharini amin ya rabbal alamin. Fasarafa an hadhihi ad-dari mughdiyan wa a'rada anha muwalliyan. Falam yattahidha watanan wa la ja'alaha sakana. Fasarafa, maka orang yang berakal itu, seorang hamba itu, fasarafa, berpaling, an hadhihi dari dunia ini yang fana, mughdiyan, padahal dalam kondisi terpejam matanya. An hadhihi dari negeri dunia yang fana ini, mughdiyan, padahal terpejam matanya. Wa a'rada anha muwalliyan, dan berpaling meninggalkan dunia, muwalliyan, di belakang. Falam yattahidha, maka seorang hamba yang berakal, lam yattahidha, tidak menjadikan dunia watonan, sebagai negeri tanah air. Wala ja'alaha sakanan, dan tidak menjadikan dunia sakanan sebagai tempat tinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam dunia tasawuf, seorang hamba itu diarahkan untuk menjadikan dunia ini sebagai akhirat. Menjadikan amal ibadah sebagai akhirat. Sebab apa? Sebab kalau dunia dijadikan menjadi dunia saja, dan bahkan dicintai, lebih dicintai dari akhirat, maka dunia itu akan merusak. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pokok dari segala kerusakan-kerusakan. Di dalam risalah sebelumnya diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Askandari, al-akilu, orang yang berakal itu adalah orang-orang yang menjadikan tujuan utamanya adalah negeri akhirat. Bukan dunia ini menjadi tujuan utamanya. Bagaimana kita menjadikan dunia ini bernilai akhirat? Caranya adalah dengan memperbaiki niat. Sekali lagi, caranya dengan memperbaiki niat. Harta benda dunia itu dinilai sebagai akhirat karena benar niatnya memang untuk mencari ridha Allah. Sebaliknya, harta benda dunia, amal ibadah, seluruh amal ibadah, itu bisa bernilai dunia semata jika niatnya li ghairillah. Maka mari kita bersama-sama berusaha menjadikan dunia dan seisinya ini yang kita miliki
menjadikan seluruh ibadah kita itu menjadi bernilai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam risalah ini, Syekh Ibnu Athaillah Asy'kandari mengajarkan kepada kita, fasorofa an hadi dari mughdiya. Dia hamba yang berakal itu memalingkan muka dari dunia ini dengan memejamkan mata. Wa aradu anha, dan meletakkan dunia itu mewalian di belakangnya, bukan di depannya sebagai tujuan. Di belakangnya sebagai sesuatu yang dimiliki dan kemudian memanfaatkan sesuatu yang dimiliki itu untuk tujuan-tujuan akhirat. Falam yattahiddah, maka seorang hamba yang berakal itu tidak akan menjadikan dunia watonan sebagai negeri tanah air, tujuan akhir. Wala ja'alaha sakanan, dan tidak akan menjadikan dunia sakanan sebagai tempat tinggal. Mana tempat tinggal seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang berakal itu, yang menjadi tujuannya? Tempat tinggal yang menjadi tujuan utamanya adalah negeri akhirat. Surga Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta benda yang kita miliki itu semata-mata nilainya nilai dunia jika tidak kita niatkan untuk niat-niat yang baik mencari ridha Allah, untuk amal diamalkan kepada seseorang juga dalam rangka mencari ridhonya Allah. Maka segala sesuatu di dalam ibadah, di dalam memanfaatkan harta benda, di dalam memanfaatkan dunia ini, niatkan untuk ikhlas lillah billah. Sebaliknya, amal-amal yang dianggap amal akhirat, ibadah sholat katakan. Jika niatnya sholat itu tidak benar, bukan ikhlas lillah billah, ikhlas mencari ridha Allah, billah merasakan bahwa bisanya sholat, nikmat punya kemauan mau sholat, itu dari Allah. Tidak berniat itu, tapi niatnya sholatnya supaya dinilai oleh orang, supaya dilihat oleh orang. Maka amal ibadah sholatnya ini nilainya menjadi nilai dunia. Amal ibadahnya dibarengi dengan riya, ingin dilihat oleh orang. Sum'ah, ingin didengar oleh orang bahwa dia sudah sholat. Dia sudah sholat dengan khusyuk. Di dalam hatinya terlintas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama di awal ketika sholat, beribadah, niatkan ikhlas lillah billah. Ketika mengucapkan niat itu, usolli fardhu subahi, rakaataini mustaqbilal qiblati, adaan ma'muman, lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya itu mencari ridha Allah. Billah merasa segala sesuatu nikmat, kemampuan, bisanya, keinginannya berasal dari Allah SWT. Ini implementasi kita bersama dari risalah Syekh Ibnu Athaillah Asy'kandari, fasarafa an hadid dari mughdiyan. Maka berpaling orang-orang yang berakal ini an hadid, dari dunia ini, mughdiyan, padahal terpejam matanya. Maksud terpejam matanya ini adalah jadikan harta benda kita,
ibadah-ibadah kita itu jadikan akhirat dengan niat yang benar, ikhlas lillah billah. Jangan dijadikan bernilai dunia semata-mata. Wa a'radu anha muwalliyan, dan meninggalkan dunia ini di belakang. Jadikan semuanya, tujuannya, amal ibadahnya bernilai akhirat. Sehingga dunia dan seisinya ini yang kita miliki maupun belum kita miliki, falam yattahidha watonan, maka tidak menjadikan seorang hamba yang soleh itu watonan sebagai negeri tujuan akhirnya. Ini bukan negeri tanah air tumpah darah sebagai tujuan akhir. Jadikan ini sarana, dunia dan seisinya ini, sebagai negeri untuk bercocok tanam, sebagai negeri untuk beramal sebanyak-banyaknya yang ikhlas lillah billah, untuk mencapai negeri tanah air yang sebenarnya dari orang yang berakal, yaitu negeri akhirat surga Allah SWT. Wala ja'alaha, dan tidak menjadikan seorang yang berakal itu sakanan sebagai tempat tinggal. Saya coba ingin melihat sarah Qudus Imamnya. Mas Yatno mohon izin untuk coba kita lihat sarahnya. Untuk share screen sarahnya saya. Mas Yatno mohon izin jika masih memantau. Oke, saya baca saja. Ini di dalam sarah Qudus Imam. Fasorofa itu kalimatnya diganti fasodafa. Fasodafa maudiyah. Kultu, pensarahnya menyatakan as-sodufu wa al-rodu wa tawalli. Yang dimaksud dengan as-sodufu itu al-i'rodu wa tawalli, meninggalkan dan berpaling. Ai fa'arada hadha sa'iri ilallahi anid dunya. Maksudnya berpaling, memalingkan diri seluruhnya dari dunia ini ilallah, ganti fokus kepada Allah. Maghdiyan basaruhu, terpejam matanya dari melihat bahkan melirik kepada dunia. Jadi as-sodaku itu semakna dengan fasorofa. Fasodafa semakna dengan fasorofa. Kemudian kalau kita lihat Sarah Syarqawi, kalau Sarah Syarqawi sama fasorofa, an hadi dari magdian wa arada anha walian falam yatahidha wa tanan wala ja'ala sakan. Falamma kana al-abdu ala hadzal wasfi, maka tatkala seorang hamba itu bersifat seperti ini, sorfa'an hadi dari dunia, di mana dia berpaling dari negeri yang bangsa dunia ini. Aimalun, hartanya, anha magdiyah jafana,
dari dunia itu, dari harta benda itu, magdian terpejam jafanahu kelopak matanya. An akdaiha min ghairi mubalatin bidzalika. Dari berlebih-lebihan dengan dunia. Dari tamattu bernikmat-nikmat dengan dunia dengan berlebihan. Wal istibsyari dan bergembira-gembira. Maka batin seorang hamba yang berakal itu tujuannya adalah hanya Allah SWT, negeri akhirat, ikhlas lillah billah. Bahkan beliau menjadikan dunia ini seakan-akan seperti penjara, seakan-akan seperti tempat yang sempit untuk beramal, untuk menafkahkan hartanya, tapi yang bernilai dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang hamba yang berakal itu sesungguhnya zuhud di dunia. Di ilmu tasawuf itu mengarahkan seorang hamba itu zuhud. Seorang zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya raya. Seorang zuhud itu adalah seorang yang dia tidak tertarik kepada dunia yang dia miliki. Boleh dia kaya raya, tapi dengan kekayaannya itu kemudian dipakai untuk beribadah, dipakai untuk beramal, semata-mata beramalnya ikhlas lillah billah. Nah, mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan kita berpaling dari benda-benda dunia, dari harta benda dunia, dari amal-amal dunia yang kita miliki. Gantikan dengan kita berpaling kepada amal-amal akhirat, jadikan harta benda kita amal akhirat. Mobil bisa berupa mobil, tapi kalau rupanya mobil itu silakan Anda tunggu kereta di peron jalur 1 atau jalur 11. Kemudian kita niatkan untuk beribadah dalam bekerja, nilainya menjadi akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT kemudahan-kemudahan untuk menjadikan dunia yang kita miliki, untuk menjadikan amal yang kita miliki bernilai akhirat. Ma'asyiral muslimin, Mama Kiai yang dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga bermanfaat untuk mamang-mamang sekalian, para kiai sekalian. Mohon maaf atas kesalahan di sana-sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya kita diskusikan. Mohon tambahan-tambahan ilmunya dari mamang-mamang yang hadir. Katuran Mas Yatno, Mang Aib, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mang Kiai Haji Soleh Afifi yang sudah menyampaikan penjelasannya mengenai hikmah yang ke-6 ini. Terima kasih mamang-mamang yang lain yang hadir di acara ini.
saya ingin menggarisbawahi ya tadi yang disampaikan oleh Mangke Haji Soleh Afifi mengenai orang yang zuhud